Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramdhani dari HK22A Hukum Perdata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait syarat sah surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Latar belakang. Konflik merupakan kosakata yang sering kita temui dan dengar di dalam fenomena masyarakat dalam suasana berbangsa maupun bernegara. Tidak lagi konflik yang kita ketahui bersifat ideologis, namun dewasa kini bergeser dan bergradasi kepada suatu konflik yang bersifat multikultural, yang dimana bertitik tolak pada pergeseran, perbedaan, dan bahkan perubahan pemahaman budaya masyarakat. Pergeseran pemahaman konflik pada saatnya akan berdampak pada munculnya berbagai konsep pilihan atau alternatif penyelesaian konflik atau sengketa, yang dimana penyelesaian konflik atau sengketa tidak hanya melibatkan advokat Indonesia, melainkan sering pula melibatkan advokat asing yang memiliki izin kerja di Indonesia maupun yang tidak memiliki izin kerja di Indonesia, ataupun menerima klien orang asing atau orang Indonesia yang berperkara di Indonesia sepanjang perkaranya menyangkut hukum asing, yaitu hukum negara asalnya atau hukum internasional. Dikarenakan advokat asing tidak boleh berencana pada pengadilan di Indonesia, maka secara wajar advokat asing dapat mensubstitusikan tugasnya kepada advokat Indonesia. Rumusan masalah. Masalah yang saya ambil yaitu tentang bagaimana keabsahan surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pengesahan surat kuasa substitusi di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil ini adalah salah satu ataupun sebagai suatu karya ilmiah dan mendapatkan hasil ilmiah dan kebenaran ilmiah. Maka dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut sesuai hukum yang ditangani. Tujuan penelitian ini tidak lain dan tidak bukan yaitu yang pertama adalah menganalisis persyaratan sahnya surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri agar dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Yang kedua yaitu mengkaji mekanisme legalisasi dan prosedur formal yang harus dipenuhi oleh surat kuasa substitusi luar negeri sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, termasuk para lembaga seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala dan masalah hukum yang muncul dalam praktik penggunaan surat kuasa substitusi luar negeri di pengadilan perdata Indonesia, termasuk penerapan Lex Fori. Dan yang keempat, menganalisis tanggung jawab hukum penerima kuasa dan pemberi kuasa dalam konteks pelimpahan kuasa substitusi serta implikasi terhadap proses hukum di Indonesia. Dan yang kelima yaitu memberikan rekomendasi hukum untuk memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi penyalahgunaan surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri dalam proses peradilan perdata di Indonesia. Masuk ke pembahasan keabsahan surat kuasa substitusi yang dibuat
di luar negeri dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Advokat merupakan officium nobile yang memberikan profesi yang terhormat dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat berada di bawah pelindungan hukum, baik itu undang-undang atau kode etik, dengan berlandaskan kepada kehormatan dan kepribadian advokat serta berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, keterbukaan, dan kerahasiaan. Oleh karena itu, advokat dalam beracara haruslah mendapatkan surat kuasa dari kliennya ataupun dari pihak yang bersangkutan dan orang yang berperkara. Jika advokat yang sudah diberikan surat kuasa kemudian menguasakan kembali kepada advokat lain, maka diperlukan surat kuasa substitusi. Surat kuasa substitusi masuk kepada surat kuasa khusus, yang dimana surat kuasalah surat kuasa ialah surat kuasa yang dibuat untuk satu perkara tertentu dan untuk satu tingkatan pengadilan pada lingkup badan peradilan tertentu. Adapun pembahasan yang kedua terkait pengesahan surat kuasa substitusi di luar negeri yang dipergunakan di Indonesia. Legislasi atau pengesahan sudah tidak asing lagi bagi profesi hukum ataupun aparatur sipil negara, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, legislasi merupakan suatu pengesahan sebagaimana menurut Undang-Undang atau Hukum Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014, notaris tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Legalisasi dimaknai sebagai pengesahan tanda tangan dan menerapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Sedangkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjelaskan bahwa legalisasi adalah pernyataan badan dan atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. Adapun kesimpulan yaitu asas lex flori dalam hukum perdata internasional menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tempat pengadilan memeriksa perkara, sehingga syarat sah surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan hukum acara di Indonesia sesuai pasal 123 ayat 1 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 tahun 1971 JO SEMA nomor 6 tahun 1994 dengan tambahan syarat khusus. Prosedur legalisasi dokumen, terutama surat kuasa yang dibuat di luar negeri, mengharuskan dokumen komersial disertifikasi oleh notaris dan dilengkapi surat dari Secretary of State setempat. Sedangkan dokumen bukan komersial cukup membawa salinan dan asli. Untuk pengesahan surat kuasa permohonan dianjurkan menandatangani langsung di hadapan petugas konsuler KJRI guna memperkuat keabsahan dokumen dan mempercepat penyalahgunaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.